Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi hipergeometrik. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan dari distribusi hipergeometrik dan distribusi binomial. Anda bisa membaca materi mengenai distribusi binomial terlebih dahulu ya untuk dapat mengetahui secara lebih jelas bagaimana perbedaan antara keduanya. Nah, pada distribusi hipergeometrik ini percobaan yang terjadi dia tidak bersifat independen. Ya, sehingga percobaan yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Sementara pada distribusi binomial kita tahu bahwa ciri dari distribusi binomial itu adalah dia bersifat independen. Artinya, percobaan yang satu dengan yang lain, dia tidak saling berkaitan. Apa maksudnya? Misalkan, kita ilustrasikan kita memiliki satu buah kotak yang berisi 50 buah bola. Ya, pada distribusi hipergeometrik, percobaan yang terjadi dia tidak bersifat independen, sehingga percobaan yang satu dengan yang lain dia akan saling berkaitan. Apa maksudnya? Misalkan kita mau ambil satu buah bola ya dari dalam kotak ini, diambil satu buah bola. Karena dia tidak bersifat independen, maka dia tidak ditemukan atau tidak adanya pengembalian bola yang sudah terambil tadi. Jadi bola ketika dia sudah diambil, dia tidak akan dimasukkan ke dalam kotak itu lagi. Sehingga pada pengambilan kedua, jelas probabilitas pengambilan kedua dengan probabilitas pada pengambilan pertama ini jelas berbeda. Beda dengan ketika pada distribusi binomial. Kalau pada distribusi binomial, karena dia bersifat independen ya, sehingga ketika kita ambil satu buah bola misalkan ya pada pengambilan pertama, maka akan ada yang namanya pengembalian ya. Ketika dia kembali, dikembalikan lagi bolanya, maka jumlah bola yang ada di dalam dia tidak akan berubah. Sehingga karena dia tidak berubah, maka probabilitas pengambilan yang terjadi pada pengambilan kedua, 3 dan seterusnya, dia akan sama. Namun pada distribusi hipergeometrik ini, ketika jumlah awal dari kotak adalah 50 bola, kemudian kita ambil satu, dan tidak ada unsur pengembalian di dalamnya, maka jumlah dalam kotak ini dia akan berkurang satu. Sehingga probabilitas pengambilan satu buah bola pada pengambilan kedua, dia akan berbeda nilainya dengan probabilitas pengambilan bola pada pengambilan pertama. Mengapa berbeda? Karena jumlah yang tersisa dalam kotak ini dia sudah berkurang satu. Nah, sesuai dengan ilustrasi tadi, maka kita bisa menyatakan bahwa probabilitas kejadian yang sukses dia tidak akan sama antar percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya. Apa saja notasi yang merupakan komponen dari distribusi hipergeometrik? Yang pertama ada notasi R kecil, di mana R kecil ini menyatakan jumlah elemen dalam populasi berukuran N besar yang dikategorikan sebagai sukses. Jadi ini mengacu kepada jumlah elemen dalam populasi yang dikategorikan sukses. Kemudian N min R, N besar min R. Ini berarti jumlah elemen atau unit dalam populasi yang dilabeli gagal. Kebalikan dari R tadi ya, di mana kita tahu bahwa R ditambah dengan N-R ini dia sama dengan jumlah populasinya. Kemudian selanjutnya N kecil. Ini menyatakan ukuran sampel yang diambil dari populasi secara acak tanpa adanya pengembalian. Yang terakhir adalah X. X ini menyatakan jumlah unit atau elemen yang berlabel atau berkategori sukses di antara N buah unit. Untuk mencari probabilitas
kejadian X sukses dalam ukuran sampel N, kita harus memperoleh X sukses dari sejumlah R sukses dalam populasi dan sejumlah N min X gagal dari N besar min R gagal. Sehingga bisa kita nyatakan di sini untuk fungsi probabilitas hipergeometriknya adalah Px ya sama dengan kombinasi yang pertama yaitu kombinasi X dari R, kombinasi X sukses dari R sukses dikalikan dengan kombinasi yang kedua yaitu kombinasi N min X dari N min R atau kombinasi dari sejumlah kejadian yang gagal dalam sampel dikurangi dengan sejumlah kejadian yang gagal dalam populasi. Kemudian dibagi dengan hitungan kombinasi yang terakhir yaitu kombinasi N kecil dari N besar atau kombinasi sampel dari populasi. Berikutnya persyaratan sebuah distribusi hipergeometrik. Yang pertama adalah bahwa percobaan diambil dari suatu populasi yang terbatas dan dilakukan tanpa adanya pengembalian. Kemudian untuk ukuran sampel N ini harus lebih besar dari 5% ukuran populasi N-nya. Atau bisa kita nyatakan N itu dia lebih besar dari 5% ukuran populasi. Nah, ketika kita menemui sebuah persoalan dia memenuhi kondisi seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan pendekatan distribusi hipergeometrik. Selanjutnya, contoh soal, sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang, yakni 3 wanita dan 2 laki-laki. Misalkan akan dipilih 2 dari 5 anggota tersebut untuk menjadi delegasi dalam sebuah konferensi. Yang pertama, tentukan nilai probabilitas bahwa dari pemilihan tersebut secara acak diperoleh 2 orang wanita. Kemudian yang kedua, tentukan nilai probabilitas bahwa dari 2 orang yang terpilih tersebut adalah terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam soal ini yang diinginkan itu adalah terpilih 2 orang saja ya dari 5 orang anggota yang ada. Kemudian yang pertama yang diinginkan itu adalah terpilih 2 orang wanita. Jadi keduanya ini adalah wanita semua atau perempuan semua. Kemudian yang kedua yang terpilih dari 2 orang tersebut adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab persoalan tersebut. Nah, dari poin 1 dan poin 2 ini bisa kita menyatakan bahwa variabel acak yang dipilih di sini ya misalkan adalah X itu adalah jumlah perempuan yang dipilih atau jumlah perempuan yang terpilih. Dimana kalau kita lihat poin pertama itu yang diinginkan yang terpilih adalah 2 perempuan, kemudian yang kedua yang diinginkan adalah paling sedikitnya 1 perempuan, jadi 1 perempuan dan 1 laki-laki. Ya, kemudian kita lihat kembali untuk nilai N besar dan N kecilnya dari soal ini. Diketahui bahwa untuk jumlah populasinya adalah tentu saja 5 orang yang ada ya. Jadi N besarnya adalah 5 orang, kemudian untuk N kecilnya, karena N kecil ini berkaitan dengan sampel jumlah kejadian sukses yang diambil dari sampel, maka yang termasuk ke dalam N kecilnya adalah 2. Ya, karena akan diambil secara acak sebanyak 2. Kemudian kita juga mendapatkan nilai R di sini dari soal yang diketahui R-nya adalah 3 ya, dimana
R itu dia menyatakan jumlah elemen atau unit dalam populasi ya, dalam N besarnya yang dikategorikan sebagai sukses. Kenapa di sini 3 ini dikategorikan sebagai sukses? Karena 3 ini related dengan variabel acaknya. Jadi variabel acaknya tadi kan jumlah perempuan yang dipilih. Sementara dari populasi itu diketahui bahwa jumlah perempuan yang ada adalah sebanyak 3, sehingga R-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan semua unsur yang diketahui, kemudian kita cari nilai probabilitasnya ya dengan menggunakan rumus ini. Probabilitas yang terpilih nanti adalah 2 perempuan. Jadi dari kedua yang dipilih itu semuanya perempuan. Ya, kita masukkan 2 ini dia sebagai nilai X-nya. Ya, jumlah wanita yang terpilih ya atau nilai X-nya. Kita masukkan ke rumus ini. X-nya adalah 2, kemudian R-nya adalah 3 ya. Kombinasi 2 dari 3, kemudian kita kalikan dengan kombinasi yang kedua adalah kombinasi N min X. Jadi N kecil dikurangi dengan X, diperoleh hasil adalah 0, dari N besar min R kecil. 5 dikurangi dengan 3, sama dengan 2. Ya, kombinasi 0 dari 2, kemudian dibagi dengan kombinasi yang terakhir yaitu kombinasi N kecil sampelnya ya 2, sampel acak yang terpilih 2 dari N besar ya jumlah populasinya yaitu 5. Kita masukkan, kita peroleh hasilnya adalah 0,3. Jadi probabilitas yang terpilih nanti adalah 2 wanita adalah 0,3. Selanjutnya, probabilitas yang terpilih nanti ya dari 2 orang yang terpilih itu adalah paling sedikitnya 1 wanita. Atau dengan kata lain, yang terpilih nanti adalah 1 perempuan dan 1 laki-laki. Berarti dalam hal ini 1 di sini dia merupakan nilai X-nya yang diinginkan terjadi. Ya, jadi yang diinginkan terjadi itu adalah munculnya paling tidak 1 perempuan atau 1 wanita. Kita masukkan ke rumus ini. Kombinasi yang pertama, nilai X-nya adalah 1. Kita masukkan. X-nya adalah 1. Kombinasi 1 dari R sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan kombinasi N min X. Berarti 2 dikurangi 1, kita peroleh hasil adalah 1. Kemudian kombinasi N min R. N besar dikurangi R kecil. Jadi 5 dikurangi dengan 3. Diperoleh 2. Kemudian dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Atau dengan kata lain kombinasi kita masukkan 2 dari 5. Kita peroleh hasilnya adalah 0,6. Dengan kata lain di sini bisa kita interpretasikan bahwa probabilitas terpilihnya 1 orang wanita dan 1 laki-laki adalah sebesar 0,6. Sekian untuk materi distribusi hipergeometrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.